Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini kita mau bahas perbedaan kosmetik asli dan palsu lagi. Dan pada kesempatan kali ini yang mau aku bahas adalah produknya dari Maybelline, yaitu yang Fit Me Concealer yang bentuknya kayak kayak pena gini. Oke, jadi ini aslinya aku taruh di sebelah sini. Kalau dalam sudut pandang kalian mungkin ini di sebelah kiri kalau nggak salah ya. Ini di kiri yang asli, dan yang palsu aku taruh di sebelah kanan. Tuh, dilihat dari agak jauh aja udah kelihatan mirip banget. Tapi kira-kira kalau secara detail, kira-kira ada berapa banyak sih kemiripannya? Apakah cuman botolnya aja yang mirip? Gimana dengan detail-detailnya yang lain? Kita bahas satu-satu aja ya, oke? Perbedaan yang pertama ada di bagian tutupnya yang paling atas sendiri, sebelah sini yang lambang Fit Me ini. Nah, kalau yang asli dia itu tulisan Fit Me-nya itu dari segi warna aja udah beda dengan yang palsu ini. Kalau yang asli warnanya itu warna abu-abu, sedangkan kalau yang palsu dia warnanya kebiruan. Bisa kelihatan bedanya banget ya. Berikutnya masih di lokasi yang sama, dia fontnya juga berbeda. Yang pasti agak nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dijajarkan bareng gini, yang asli kelihatan kalau fontnya itu relatif lebih besar. Jadi tulisan Fit Me-nya itu kayak lebih tinggi, terutama tulisan Fit-nya gitu. Kelihatan lebih tinggi daripada yang palsu. Kemudian dari segi di belakangnya Fit Me yang asli ini mengikuti ada tulisan concealer, sedangkan kalau yang palsu tulisan concealernya itu nggak ada. Dan bahkan yang di tulisan Fit Me ini kan diikuti ada kayak tanda seru. Nah, kalau yang asli di tanda seru ini nggak ada lambang apa-apa, cuman tulisan concealer gitu aja. Sedangkan kalau yang palsu di sini tulisan concealernya nggak ada, tapi di atasnya tanda serunya itu kayak ada lambang R gitu loh, R yang di dalam lingkaran seperti itu. Perbedaan yang kedua yaitu adalah lambang Maybelline yang ada di botol. Jadi kalau di sini, jadi intinya sih informasi yang terdapat pada asli dan palsu ini benar-benar berbeda. Jadi kalau yang di asli ini informasinya banyak banget. Sedangkan kalau yang palsu dia ini tuh aku belinya itu dari kayak palsunya make up set gitu loh. Jadi ya mungkin karena merasa ini satu paket, mungkin yang produsen barang palsunya itu ngerasa ya udahlah barcode-nya dijadikan satu aja lah, informasi komposisinya juga dijadikan satu aja lah gitu. Tapi kan nggak bisa begitu, yang namanya kayak concealer, kemudian bedak, kemudian sama ada ini kayak foundationnya itu seharusnya kan komposisinya itu pasti ada bedanya, nggak bisa dijadikan satu hanya ditulis singkat seperti ini dibungkus luarnya saja. Gimana di botolnya produknya itu juga harus ada keterangan sebenarnya ini tuh komposisinya apa, barcode-nya apa. Seharusnya sih begitu kan ya, tapi kenyataannya tidak. Dan itu jadi yang paling kelihatan banget gitu loh untuk membedakan antara asli dan yang palsu. Jadi aku sebutin satu-satu ya. Yang pasti kalau di tulisan Maybelline-nya sih, di tulisan Maybelline-nya ini agak kelihatan mirip ya, Maybelline yang dasar ini. Kalau yang perbedaannya sih kalau aku bilang sih mungkin di fontnya aja. Kalau kamu lihat kayak lebih teliti itu, kamu bisa melihat kalau yang asli ini fontnya tulisan Maybelline itu dia lebih kecil daripada yang palsu. Kemudian informasi yang lain, nah informasi yang kayak gini ini di palsu nggak ada. Ini adalah informasi bahwa Maybelline ini itu kayak Maybelline Incorporated New York, aslinya yang dari situ ya, USA, dan dia made in China. Sedangkan kalau yang di palsu sama sekali nggak ditulis dia made in apa, baik yang di botolnya ini maupun yang dibungkusnya, sama sekali nggak dituliskan dia made in mana-mana gitu loh. Kemudian informasi yang lain yang di palsu ini nggak ada adalah barcode-nya. Ini bisa dilihat kalau yang asli barcode-nya ada di sini ya. Sedangkan kalau yang palsu di botolnya ini nggak ada, hanya ada satu di bungkusnya. Dan ini kalau mungkin aku tebak, ini maunya si produsen palsunya itu barcode-nya ini tuh mencakup untuk 3 barang ini, si concealer yang mirip pena, kemudian foundation dan bedak. Tapi ya sekali lagi nggak bisa begitulah, gitu loh. Kita lihat ya, ini yang bedak ini ada barcode-nya. Nah, ini buktinya di bedaknya yang palsu aja dia secara
barang satuannya aja dia punya barcode-nya sendiri. Seharusnya logikanya sih si concealer pena ini juga punya barcode sendiri kan, tapi buktinya nggak ada gitu. Nah, kemudian informasi lagi yang ada di botol yang si palsu nggak punya itu adalah informasi kayak distribusi gitu loh. Jadi kayak informasi bahwa ini didistribusikan dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu distribusinya itu jasanya siapa. Kalau yang asli itu dia tertera. Kemudian juga yang asli dia di sini ini kan ada kayak stiker informasi. Stiker informasinya ini yang tadi aku bilang mencakup info distribusi. Selain ada info distribusi, dia juga ada kayak nomor BPOM. Kemudian juga ada expired date. Pokoknya lengkap lah tentang asal usulnya si benda ini itu bagaimana dan dari mana, seperti itu. Sedangkan yang palsu dia nggak ada keterangan apa-apa gitu loh. Kemudian informasi berikutnya lagi adalah tentang informasi komposisi. Seperti yang tadi saya bilang, yang asli ini komposisinya ini jelas untuk barang satu ini tuh komposisinya apa aja. Sedangkan kalau yang palsu dia nggak ada, dan di boxnya itu komposisinya ya cuman gini doang, dan ini nggak jelas komposisinya untuk si siapa, untuk yang bedak kah atau yang foundation kah. Kalau yang bedak sih dia tertulis lah ya komposisinya khusus si bedak ini apa aja. Kalau yang foundationnya juga dia juga ditulis sih. Mungkin ini informasinya ini merujuk pada yang ini kali ya, soalnya mengingat yang bedak sama yang foundation dia udah punya keterangan komposisi dan anggaplah cara pemakaian dan barcode-nya sendiri. Jadi aku anggap yang ada di box ini adalah barcode dan komposisinya si yang palsu, dan keterangan yang tertulis secara barcode dan komposisi yang palsu itu berbeda 100% dengan yang asli. Itu sih yang mau aku tekankan. Ini memang aku punya 3 barang palsu ya, nanti aku akan bikin terpisah-pisah deh untuk membandingkan. Kalau yang bedaknya sendiri ini kan si palsu, nanti aku akan carikan yang asli kira-kira kalau dibandingkan head to head itu perbedaannya apa aja gitu. Oke. Nah, perbedaan selanjutnya masih di botolnya, yaitu ada di bagian dasarnya ini. Bisa kelihatan ya, kalau yang asli dia itu ada kayak stiker lingkaran yang kecil gitu. Dia isinya itu kayak informasi variannya warna apa. Jadi kalau yang asli aku punya yang nomor 20 yang tipe sand warnanya, dan informasi kayak semacam nama brandnya Maybelline dan beratnya berapa dan sebagainya kayak gitu. Sedangkan kalau yang palsu dia sama sekali nggak ada info apa-apa, bahkan bagian bawahnya ini nggak ada stiker. Kemudian kayak ada, secara botolnya itu ada kayak garis miringnya gitu loh, garisnya. Kalau yang di asli dia juga ada, cuman kayak tipis gitu loh, nggak sejelas yang palsu ini. Bisa kelihatan? Oke, di luar itu aku juga merasakan kalau mereka punya berat yang berbeda. Seharusnya kan kalau barangnya sama kan, baik botol ditambah isinya kan seharusnya kalau sama-sama asli itu beratnya sama. Sekarang kita bandingkan kira-kira beratnya berapa gitu ya. Kira-kira apakah berbeda jauh banget, apa slightly aja, kita lihat deh. Oke, jadi ini untuk hasil penimbangan. Yang ini adalah yang asli, aku timbang duluan ya. Yang asli beratnya kira-kira 16,1 gram. Sedangkan untuk yang palsu dia beratnya sekitar 19,1 gram. Ya cuman beda 3 gram kali ya. Tapi aku merasa kalau berada di tanganku itu kayak kelihatan perbedaannya. Perbedaan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan bagian dalamnya. Kita lihat dari spulinya dulu. Kalau dari spuli bisa kelihatan nggak? Produk yang asli ini relatif lebih panjang spulinya daripada yang palsu. Kemudian juga dia kayak bagian
Jadi ini spulinya ini nggak yang bentuknya tabung sempurna gitu, jadi dia ada bagian yang mengerucut. Nah, bagian yang mengerucutnya yang asli dia itu relatif lebih panjang. Sebenarnya kalau orang nggak pernah pakai dan nggak familiar dengan produk ini, kalau misalnya cuma dilihat spulinya sih kayak merasa sama aja sih. Soalnya sama-sama batangnya ini warnanya putih, kemudian juga penampangnya bagian dalamnya ini juga relatif sama. Jadi ini menurutku yang bagian lumayan mirip sih, meskipun masih bisa dibedakan. Kemudian kita beralih pada penampangnya si botolnya, penampang ulirnya. Kalau dari penampang ulirnya bisa kelihatan kalau dari penampang ulirnya si yang asli dia itu ulirnya itu kayak lebih sedikit, kemudian kayak lebih tinggi gitu dari dasarnya. Sedangkan kalau yang palsu dia kayak lebih banyak dan kayak lebih mendekati dasarnya. Terus juga aku baru menyadari bahwa ada satu perbedaan lagi yang aku miss sebelumnya, yaitu ada di bagian detail hitamnya ini. Seharusnya kalau barangnya sama-sama asli, satu pabrikan yang sama, itu tuh seharusnya detail yang seperti ini itu adalah sama. Tapi kenyataannya ini yang asli itu kayak bagian hitamnya itu kayak lebih pendek daripada yang palsu. Kelihatan kan ya? Oke, sekarang kita coba bagaimana dengan pengaplikasiannya di kulit. Ini karena sudah jelas ya warnanya berbeda, jadi aku nggak bisa membedakan secara warnanya bagaimana. Kemungkinan yang akan aku bedakan dari isinya cuma dua, yaitu adalah tekstur, kemudian sama baunya. Kira-kira baunya bagaimana? Kita coba dulu yang asli. Aku merasa dia teksturnya itu tidak terlalu creamy, jadi kayak dibandingkan foundationnya Fit Me, dia itu kayak lebih cair. Baunya nggak ada. Jadi kalau yang isinya si Fit Me concealer, dia itu tuh kayak creamy tapi yang relatif lebih cair, tapi tidak ada baunya. Sedangkan kalau yang palsu dia relatif creamy, lebih creamy daripada yang asli, dan dia ada baunya. Jadi kayak ada bau pewangi gitu. Kayak tahu kan pewanginya kosmetik murah gitu, ya seperti itu. Jadi baunya itu bau wangi yang kalau kamu familiar dengan barang-barang palsu, tahu bahwa ini barang-barang palsu, barang-barang kosmetik murah gitu. Nah, baunya mirip-mirip seperti itu. Ini kalau aku bilang sih dia ini creamy, tapi kayak susah diatur gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kalau kamu mengoleskannya itu tidak satu arah gitu, itu kayak bener-bener kelihatan sapuannya gitu loh. Jadi istilahnya kayak susah banget untuk diratakan. Kalau dari warna sih jelas beda ya, soalnya yang ini nomor 20, yang ini nomor 15. Ini ada baunya, ini baunya yang palsu ini wangi. Oke, dari sekian banyak hal-hal yang sudah kita bahas, hal-hal yang sudah kita temukan, apa bedanya antara asli dan palsu untuk Maybelline Fit Me Concealer ini, aku bisa ngasih kesimpulan kalau untuk ngebedain produk ini antara yang asli dan yang palsu itu relatif gampang. Kurang lebih perbedaannya ini ada sekitar 10, cukup banyak kan ya, dan bener-bener kelihatan dari botolnya aja kalau kamu memang sudah familiar gitu, atau mungkin kamu seenggak-enggaknya tahu dasarnya bahwa sebuah produk itu minimal harus ada kayak barcode, harus ada expire date-nya, minimal itu aja, dan ternyata tidak ditemukan di barang palsu ini. Kamu mestinya sudah harus curiga, ini pasti barang ini ada apa-apanya ini, kenapa kok tidak punya barcode, kenapa kok tidak punya expire date. Perkara detail-detail yang lain ya memang benar-benar berbeda lah ya, mungkin produsen barang palsunya ini pengennya bikinnya yang cepet-cepet aja, yang ringkes-ringkes aja, jadi banyak hal-hal yang justru memudahkan kita untuk membedakan bahwa oke, yang ini kamu palsu, yang ini adalah yang asli, seperti itu. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga banyak membantu, semoga banyak memberi manfaat, semoga banyak membantumu untuk bisa mencari produk yang benar-benar bermanfaat buat kamu, berfaedah buat kamu, and see you on my next video.